Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari tumbuhan yang sangat akrab dengan kita, kacang tanah, atau dalam bahasa ilmiahnya Arachis hypongaea. Tahukah kamu bahwa kacang tanah bukanlah kacang dalam pengertian botani seperti kacang pohon, contohnya kacang mete atau kenari. Kacang tanah justru termasuk dalam kelompok tanaman legum atau polong-polongan. Secara ilmiah, kacang tanah tergolong dalam ordo Fabales, famili Fabaceae, dan genus Arachis. Secara evolusioner, tanaman ini berasal dari wilayah tropis Amerika Selatan, khususnya dari daerah Brasil, Paraguay, dan Bolivia. Leluhur kacang tanah adalah spesies liar dari genus Arachis yang memiliki kemampuan menyimpan biji di bawah tanah, sebuah adaptasi evolusioner untuk melindungi buah dari pemangsa dan kekeringan asteris. Ordo Fabales sendiri dikenal karena anggotanya mampu membentuk hubungan simbiosis mutualisme dengan bakteri Rhizobium di dalam akar. Bakteri ini mampu mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tanaman, sehingga mereka dapat tumbuh subur bahkan di tanah yang miskin nitrogen. Kacang tanah berevolusi dengan mekanisme reproduksi yang sangat unik. Setelah terjadi pembuahan di bunga, bakal buahnya akan tumbuh memanjang membentuk struktur seperti tangkai yang disebut asteris gynophore, lalu menembus ke dalam tanah dan berkembang menjadi polong di sana. Proses ini disebut asteris geokarpi dan sangat jarang ditemukan pada tanaman lain. Akar kacang tanah bertipe akar tunggang dengan banyak cabang lateral. Yang menarik dari akar ini yaitu, akarnya membentuk bintil akar, yang merupakan tempat bersarangnya bakteri Rhizobium. Ini memungkinkan tanaman untuk memproduksi nitrogen sendiri, sehingga bisa tumbuh subur tanpa banyak pupuk. Batangnya bersifat herba dan merayap. Batang ini tumbuh horizontal mendekati permukaan tanah dan memiliki ruas yang menjadi tempat tumbuhnya daun dan bunga. Karena sifat merayap ini, batang kacang tanah juga berfungsi menopang pertumbuhan gynophore ke arah tanah. Daunnya bertipe majemuk menyirip genap, terdiri dari dua pasang anak daun yang berhadapan. Permukaan daun ditutupi oleh kutikula dan bulu halus untuk mengurangi penguapan. Daun ini adalah pusat utama fotosintesis, yaitu proses menghasilkan makanan dari cahaya matahari, karbon dioksida, dan air. Bunga kacang tanah berwarna kuning cerah dan termasuk bunga sempurna. Artinya memiliki alat kelamin jantan dan betina dalam satu bunga. Bunga ini tumbuh di ketiak daun bagian bawah dan hanya mekar selama beberapa jam pada pagi hari. Buahnya, yaitu polong kacang tanah, tidak terbentuk di udara, tetapi tumbuh di dalam tanah. Setelah pembuahan, struktur khusus bernama gynophore mendorong bakal buah masuk ke dalam tanah, dan di sanalah buah berkembang. Inilah alasan mengapa kacang tanah disebut juga sebagai tanaman berbiji dalam tanah. Selanjutnya, teman-teman dapat melihat proses pertumbuhan kacang tanah. Pertumbuhan kacang tanah dimulai dari satu biji kecil yang ditanam dalam tanah yang subur. Meskipun tampak diam, di dalamnya berlangsung proses kehidupan yang luar biasa. Setelah beberapa hari, akar pertama mulai tumbuh menembus tanah, mencari air dan unsur hara. Tak lama kemudian, tunas muda muncul di permukaan tanah, tanda awal kehidupan tanaman kacang tanah. Tunas ini terus tumbuh, membentuk batang yang kokoh dan daun-daun hijau kecil. Daun-daun tersebut mulai melakukan fotosintesis, mengubah cahaya matahari menjadi energi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan seluruh bagian tanaman. Seiring waktu, tanaman menjadi lebih besar dan mulai menghasilkan bunga berwarna kuning. Bunga kacang tanah tergolong bunga sempurna karena memiliki bagian jantan dan betina dalam satu struktur. Benang sari menghasilkan serbuk sari, sedangkan putik menerima serbuk sari untuk memulai proses pembuahan. Yang membuat kacang tanah unik adalah proses yang disebut pegging. Setelah terjadi pembuahan, bagian bawah bunga yang disebut gynophore tumbuh memanjang ke bawah dan menembus tanah. Bakal buah kemudian berkembang di dalam tanah, jauh dari permukaan tempat bunga mekar sebelumnya. Di dalam tanah, bakal buah tumbuh menjadi polong.
Di dalam polong itulah biji kacang tanah terbentuk. Perlahan-lahan, polong membesar dan biji di dalamnya mengeras. Proses ini berlangsung selama beberapa minggu. Setelah sekitar 90 hari, daun tanaman mulai menguning, menandakan bahwa tanaman telah tua dan siap dipanen. Tanaman dicabut dari tanah, dan tampaklah polong-polong kacang tanah yang menempel pada akar, hasil dari proses pertumbuhan yang tersembunyi namun sangat menarik. Dari satu biji kecil, tumbuh menjadi tanaman lengkap dengan akar, batang, daun, bunga, dan buah. Kacang tanah bukan hanya menunjukkan keajaiban siklus hidup tanaman, tetapi juga memperlihatkan adaptasi unik dengan menyimpan buahnya di dalam tanah. Inilah salah satu bentuk keunikan alam yang luar biasa. Kacang tanah, atau Arachis hippongaea, memiliki bunga yang unik. Bunga ini tergolong sebagai bunga sempurna, karena di dalam satu bunga terdapat organ jantan dan betina sekaligus. Organ jantan disebut benang sari, yang menghasilkan serbuk sari. Sedangkan organ betina disebut putik, tempat serbuk sari akan menempel untuk memulai proses pembuahan. Saat bunga mekar, serbuk sari yang matang akan menempel langsung ke kepala putik dalam bunga yang sama. Inilah yang disebut penyerbukan sendiri, atau autogami. Karena letaknya sangat berdekatan, penyerbukan tidak membutuhkan bantuan angin atau serangga. Setelah serbuk sari menempel, ia membentuk tabung serbuk sari yang tumbuh menembus tangkai putik menuju ke bakal biji di dalam ovarium. Disinilah terjadi pembuahan. Sel sperma dari serbuk sari bertemu dengan sel telur dalam bakal biji, dan membentuk zigot yang kelak akan menjadi biji kacang. Namun, yang membuat kacang tanah benar-benar unik adalah tahap berikutnya. Setelah pembuahan selesai, dasar bunga akan memanjang membentuk sebuah tangkai ramping yang disebut gynophore. Gynophore ini tumbuh ke bawah, mendorong bakal buah masuk ke dalam tanah. Di dalam tanah inilah bakal buah berkembang menjadi polong, dan akhirnya menjadi kacang tanah yang kita kenal. Proses luar biasa ini memungkinkan kacang tanah melindungi buahnya dari predator dan kondisi lingkungan, menjadikannya salah satu tumbuhan yang sangat adaptif. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan kacang tanah dengan ordo lainnya. Kacang tanah adalah anggota Kingdom Plantae, sama seperti semua tumbuhan lain yang Anda lihat. Ini berarti ia juga melakukan fotosintesis, mengubah energi matahari menjadi makanan sendiri, dan memiliki struktur dasar layaknya tumbuhan, akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Sebagai Angiospermae, bijinya terbungkus rapi di dalam buah, dalam hal ini, sebuah polong. Namun, kekerabatan yang paling menarik dari kacang tanah terletak pada ordo Fabales dan famili Fabaceae, atau yang kita kenal sebagai suku polong-polongan. Disinilah ia berbagi banyak kesamaan dengan saudara-saudarinya yang terkenal, seperti kacang kedelai, kacang hijau, buncis, bahkan petai. Apa kesamaan mereka? Pertama, tentu saja, adalah polong sebagai wadah biji mereka. Polong kacang tanah mungkin bersembunyi di dalam tanah, tapi bentuk dasarnya tetaplah polong. Kedua, dan ini sangat penting bagi petani, adalah kemampuan luar biasa mereka untuk memperkaya tanah. Dengan bantuan bakteri baik bernama rhizobium yang hidup di akar mereka, tanaman polong-polongan ini bisa mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi pupuk alami. Inilah mengapa tanah bekas tanam kacang-kacangan seringkali menjadi lebih subur. Selain itu, sebagai tumbuhan dikotil, kelas Magnoliopsida, kacang tanah juga memiliki dua keping biji saat berkecambah, akar tunggang, dan pola pembuluh angkut yang teratur di batangnya, mirip dengan banyak pohon dan semak belukar di sekitar kita. Keunikan yang membedakan, perbedaan kacang tanah. Meskipun banyak kesamaan, kacang tanah juga memiliki ciri khasnya sendiri yang membedakannya dari yang lain. Paling mencolok tentu saja adalah kebiasaan buahnya yang berkembang di dalam tanah. Ini sangat unik, bunga kacang tanah yang telah diserbuki akan menyunduk ke dalam tanah untuk mengembangkan polongnya di sana. Berbeda sekali dengan kacang hijau atau kedelai yang polongnya menggantung di udara. Kacang tanah bukan hanya makanan yang lezat dan bergizi,
tetapi juga contoh luar biasa dari keanekaragaman hayati dan adaptasi evolusioner yang cerdas. Dari struktur bunganya yang lengkap secara unik menyembunyikan buah di dalam tanah, hingga hubungannya dengan bakteri tanah, semua menunjukkan betapa menakjubkannya tanaman ini. Jadi, ketika kamu makan kacang tanah, ingatlah bahwa kamu sedang menikmati hasil dari proses biologis yang luar biasa. Terima kasih sudah belajar bersama. Jangan lupa untuk eksplorasi tanaman lainnya, karena dunia tumbuhan selalu menyimpan kejutan.